Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Semoga kabarnya masih baik-baik aja ya. Hari ini Lawson Nathan mau ajak adik-adik buat sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mau menjaga kami dari tidur kami Tuhan sampai kami bisa bangun dan bisa beribadah hari ini. Tuhan berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, kita coba yel-yelnya sekali lagi ya. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, adik-adik kita hari ini mau sama-sama memuji Tuhan. Langsung pengen aja kita sama-sama nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik masih semangat gak nih? Ayo semangat ya. Langsung pengen aja kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Tapi nanti setiap kata jalan kita ganti arah. Jadi kalau sekarang kita ke kanan, nanti kita ganti ke kiri. Oke? Sini dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Sekarang ke kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, aku pengen ajak adik-adik buat lebih semangat lagi. Kenapa? Karena hari ini kita mau belajar buat berserah pada Yesus. Kita mau sukacita dong pastinya, karena Tuhan Yesus udah baik banget sama kita. Yuk kita sama-sama nyanyi Sukacita di Hatiku. Sukacitanya senyum ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Sekali lagi. Adalah susu kakak cicita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cicita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur
bersuka cita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Adik-adik, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lose pengen ajak kita sama-sama nyanyi Firman Tuhan ku dengar. Kita sama-sama siapin hati ya buat dengerin firman Tuhan, supaya nanti firmannya gak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi anak-anak. Wow, Lose berharap kalian hari ini sehat, semangat, dan kalian semua sudah makan. Yuk, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu. Ikutin Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua akan mendengarkan cerita. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lose mau kasih tebakan dulu nih. Siapa yang tahu alat transportasi? Ada banyak ya. Coba siapa yang tahu alat transportasi yang ini tuh apa namanya? Tada! Ya, mobil. Mobil dibuat sebagai alat transportasi untuk di mana? Di darat. Iya, mobil tidak bisa di laut. Pinter. Kalau alat transportasi yang ini, ya namanya apa? Pesawat. Pesawat biasanya di mana jalannya? Iya, pintar semua. Pesawat itu jalannya di udara, di langit. Wow. Kalau alat transportasi yang ini, iya, kalian suka sekali pasti lihat ya. Ini namanya kereta. Kereta itu alat transportasi juga. Dan dia ada di darat. Tidak ada yang bisa kereta jalan di laut ya. Nah, kalau alat transportasi yang ini, tada. Iya, benar sekali. Ini adalah kapal. Kapal adalah alat transportasi yang ada di laut. Bisa untuk menyeberang dari satu kota ke kota yang lain, menaiki kapal. Ngomong-ngomong tentang kapal, Lose jadi ingat satu peristiwa yang sangat keren sekali yang pernah terjadi waktu jauh sebelum kita semua lahir. Cerita ini ada di Alkitab. Ini Alkitabnya anaknya Lose ya. Alkitabnya kalian bisa jadi ininya berbeda tapi dalamnya sama, yaitu firman Tuhan. Dan ini pernah terjadi dulu sekali. Diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Anak-anak bisa minta tolong papa mama ya, nanti bacakan lagi ceritanya. Lose akan persingkat ceritanya di sini supaya anak-anak bisa lebih mengerti. Oke? Ini cerita yang benar-benar terjadi
Cerita yang benar-benar terjadi ini adalah cerita kisahnya Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang naik kapal saat itu. Dia bersama-sama dengan penumpang yang lain. Dan banyak sekali, ada 200 orang lebih di kapal itu. Kapal itu sangat besar, ya pasti karena ada 200 orang. Dan juga kapal itu mengangkut barang-barang. Nah, ternyata hari itu mereka mau berangkat ke kota Roma. Jaraknya itu jauh sekali. Bisa berminggu-minggu di sana, di kapal itu. Nah, anak-anak kapal itu pergi berangkat dari satu tempat namanya pelabuhan. Menyusuri laut. Ketika melewati satu kota namanya kota Phoenix. Kota Phoenix di Pulau Kreta. Tiba-tiba ada angin yang besar sekali. Angin yang besar itu membuat ombak semakin tinggi dan menghantam kapal. Termasuk kapal yang dinaiki Rasul Paulus waktu itu. Namanya angin timur laut. Menyeramkan, iya menyeramkan sekali. Bayangkan ya, kapalnya itu diombang-ambing. Coba kalian ikutin dosa. 1, 2, 3. Pura-pura kita naik kapal, asik-asik nih. Goyang pelan. Belum ada ombak. Tiba-tiba ombak datang. Mukanya takut. Dan kita bergoyang sangat kencang. Begitu anak-anak. Kenapa lo tahu? Karena lo pernah naik kapal. Dan kapal itu kalau bergoyang di atas air sangat tidak nyaman. Membuat kita bisa pusing, mual. Dan bayangkan ini tuh kapalnya digoyang oleh angin timur laut yang sangat kencang. Berhari-hari mereka itu digoyang oleh angin timur laut ini. Mereka semua ketakutan. Mereka semua sampai ada yang mau melarikan diri. Tetapi Rasul Paulus bilang, di hari yang ke-14, 2 minggu anak-anak mereka berhari-hari di kapal itu. Dan ketika 2 minggunya datang, Rasul Paulus tiba-tiba bilang, tenanglah Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Lalu semua orang di kapal itu bilang, bagaimana mungkin kami tidak takut? Rasul Paulus lihat sendiri kan, ini anginnya kencang sekali. Rasul Paulus juga bergoyang kan. Ini menakutkan Rasul Paulus, kita semua bisa tenggelam di sini. Paulusnya bilang, kemarin malaikat bicara kepada saya, tidak akan ada yang terluka. Kita semua akan selamat sampai di satu pulau. Saya percaya kepada Tuhan saya. Ayo Bapak Ibu, kita juga percaya. Saya tahu kalian belum makan berhari-hari ini. Kalian ketakutan. Mari kita makan roti. Lalu Rasul Paulus mengambil roti, mendoakannya, mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan membagikan pada semua orang yang ada di kapal itu. Dan mereka semua makan supaya mereka jadi kuat. Setelah mereka makan, mereka semangat lagi. Kemudian siang harinya ada orang-orang yang teriak, ada pulau, ada pulau. Wah, ternyata benar. Kapalnya sudah mendekati pulau. Dan ketika kapal itu mendekati pulau, bagian bawah kapal terhantam oleh daratan. Sehingga kapal tidak bisa lagi bergerak. Semua barang sudah dibuang, semua sekoci sudah dibuang. Sekoci adalah kapal kecil penyelamat. Sudah dibuang, semua sudah dibuang. Kapal pun tidak bisa bergerak, namanya kandas. Bagian belakang kapal sudah rusak dan pecah karena angin timur laut yang membuat gelombang yang menghantam bagian kapal itu. Jadi pecah kapalnya. Dan bagian depan kapalnya pecah kena daratan sehingga kapalnya tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Kapalnya tetap di situ. Jadi bagaimana mereka ke pulau? Nah, ingat Tuhan sudah berjanji sama Paulus, tidak ada yang akan terluka. Hebat ya. Dan Paulus mengimani itu. Paulus percaya dan Paulus bersandar kepada Tuhan. Jadi semua orang di kapal itu
Yang bisa berenang disuruh berenang sampai ke pulau itu. Yang tidak bisa berenang, mereka disuruh menaiki puing-puing kapal satu persatu dan dibantu oleh orang-orang yang lain. Dan akhirnya mereka selamat sampai di pulau. Dan benar kata Tuhan, tidak ada yang terluka. Janji Tuhan ditepati. Nah, anak-anak, banyak hal yang membuat anak-anak bisa takut ya. Losa juga. Banyak yang membuat kita bisa takut. Tetapi kita harus ingat, kita mempunyai Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kita. Maka, ayo kita percaya pada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan jaga, melindungi, mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari kita belajar bersandar kepada Tuhan. Setiap kali ada ketakutan, ayo kita berdoa. Dan kita coba cari cara. Bertanya pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seperti Paulus. Ketika Paulus ketakutan, dia berdoa. Dan malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata tidak akan ada yang terluka. Dan benar tidak ada yang terluka. Gara-gara timur laut. Nah, anak-anak, cerita hari ini selesai. Mari kita bersama-sama sebelum berdoa, kita mau hafalkan ayat hafalannya terlebih dulu. Akan ada di layar kalian. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Sekali lagi ya, Mazmur 91 ayat ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau mengasihi kami. Dan Kau tidak akan pernah membuat kami celaka. Kami bersandar kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk cerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, semangat anak-anak sekalian, tetap semangat, tetap ceria, tetap bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Lause buat firman-Nya. Semoga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar benar-benar bisa jadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Adik-adik, sekolah minggu udah mau selesai, tapi sebelum itu aku pengen ajak adik-adik buat nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya,
pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita coba yelnya sekali lagi ya. GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Kalau udah mau selesai gini biasa udah ngantuk-ngantuk nih. Sekali lagi ya, GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhir. Sekarang kami mau kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang berkati supaya yang kami lakukan bisa memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di channel YouTube Sekolah Minggu GKT Bethany minggu depan. Dadah!